Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Gosima Teknik. Video kali ini saya ingin memberikan tips dan trik hemat, aman, pintar pada barang elektronik di rumah Anda. Ya, tips ini berlaku untuk semua barang-barang elektronik ya, seperti AC, kulkas, terus Magicom, mesin cuci, kipas angin, dan lain-lain ya. Nah, tips ini yang biasa saya aplikasikan atau saya terapkan di rumah ya, dimana untuk keawetan ya, terus kenyamanan kita juga, kehematan biaya penggunaan listrik ya, lalu keamanan untuk anak dan keluarga ya, dan hal-hal lainnya yang tidak ingin terjadi tentunya di kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, saya bahas satu persatu, dimulai dari ya, yang pertama yaitu digunakan saat dibutuhkan. Ya, maksudnya apa ya? Contoh AC dalam rumah tangga ya, digunakan saat dibutuhkan saja. Jika terdapatnya di ruang tidur atau di kamar, digunakan saat untuk tidur ya. Selain itu cukup menggunakan yang lain seperti kipas angin ya, terus ya membuka ventilasi pada ruangan ya. Tidak lain juga menghemat ya, menghemat penggunaan dari arus listrik. Lalu Magicom ya, setelah matang misalkan nasi, jika dalam memasak dalam porsi sedikit ya, langkah baiknya dicabut. Jika hanya untuk menghangatkan, hangatkan saja ya. Tapi jika sudah mulai sedikit kondisi nasinya, nah boleh dicabut atau di stop penggunaannya. Dan yang lainnya seperti kipas angin ya, jika tidak digunakan cabut. Dan barang-barang lain, hal kecil pun seperti contoh charger HP ya, yang jika tidak digunakan lagi ya, dicabut atau dilepas dari stop kontaknya. Untuk apa ya? Satu, keamanan. Yang kedua, hematnya penggunaan arus listrik. Lalu yang ketiga itu aman ya, untuk anak, yang apalagi yang memiliki anak masih kecil ya. Lalu di sini ada lagi rutin melakukan perawatan atau pembersihan ya. Ini berlaku untuk semua nih, banyak, dari AC, mesin cuci, terus lemari es, kipas angin ya, Magicom. Nah, itu rutin melakukan perawatan atau pembersihan. Kalau AC 3 bulan sekali, kalau kulkas itu yang misalkan dirasa sudah mulai kotor atau sudah mulai ini, bersihkan ya dengan cara, yang penting dicabut dulu kalau kulkas ya. Mesin cuci juga sama, pokoknya semua pada saat melakukan pembersihan atau pencucian ya, alangkah baiknya dilepas dari sumber arus listrik. Nah, untuk AC sudah pasti tahu ya, untuk melakukan perawatannya ya, pembersihan pada evaporator dan kondensor. Untuk lemari es, ruang bagian dalamnya ya. Lalu jika yang menggunakan lemari es jenis showcase ya, yang terdapat kondensor di bagian bawahnya, ada kipas, nah itu dibersihkan dari debu-debunya. Terus kalau misalkan mesin cuci ya, dibersihkan dari filternya, yang penyaringnya ya. Biasanya di situ ada satu tempat ya untuk membersihkan penyaringnya atau karet pembuangannya ya. Lalu Magicom, nah biasanya ada sisa-sisa kerak-kerak nasi yang terdapat pada bagian bawah Magicom, nah itu dibersihkan ya. Atau sisa-sisa uap air ya, itu dibersihkan. Lalu kipas angin ya, dari bagian casingnya atau bagian penutup baling-balingnya itu dibersihkan. Lalu
macam-macam ya, banyak. Blender juga setelah digunakan dibersihkan semuanya ya. Setrikaan ya, itu dibersihkan. Pokoknya semua yang bisa dilakukan perawatan secara rutin itu akan lebih bagus dan lebih awet tentunya pada barang elektronik Anda. Ya, yang ketiga itu lepas colokan atau kabel power jika tidak digunakan ya. Dari mulai lemari es, kalau lemari es biasanya jarang ya, karena lemari es non-stop biasanya. Nah, paling yang lain seperti AC, terus Magicom, kipas angin, setrika, charger ya, dan lain-lainnya seperti blender ya, itu dilepas setelah jika tidak digunakan kembali. Nah, untuk apa? Supaya aman ya. Terus juga walaupun dia terhubung walaupun dia tidak digunakan gitu ya, walaupun tidak digunakan tapi tetap dihubungkan pada arus listrik, itu menghasilkan atau menggunakan arus listrik walaupun sedikit ya. Ingat, walaupun charger ya tidak digunakan lagi, itu ada arus listrik yang masuk. Nah, dan yang lainnya. Tuh, yang ketiga, poin ketiga itu lepas colokan atau kabel power dari sumber arus listrik ya. Lalu yang keempat, menggunakan stabilizer dan power supply. Nah, biasanya ini digunakan pada lemari es, AC, komputer atau PC ya. Nah, itu gunanya untuk apa? Untuk supaya si arus listrik tetap stabil pada komponen atau barang elektronik tersebut, tidak menyebabkan kerusakan pada barang elektronik tersebut. Nah, untuk power supply, jika terjadinya mati pada arus PLN ya, misalkan mati dari pusatnya atau dari MCB kita yang penggunaan berlebihan, tiba-tiba dia anjlok mati, MCB-nya turun. Nah, power supply ini akan menjaga si barang elektronik tersebut agar tidak langsung mati seperti kulkas ya. Tidak boleh mati mendadak ya, mati lalu dihidupkan kembali. Biasanya arus PLN suka begitu ya. Mati dalam jangka waktu yang tidak lama, hidup kembali. Nah, itu yang membahayakan pada lemari es biasanya. Untuk yang jenis elektronik lain aman ya. Paling bahaya itu di lemari es ya, karena bisa menyebabkan penyumbatan akibat dari anjlokan arus listrik yang hanya sekejap gitu ya, hanya sebentar. Akibatnya oli dalam kompresor akan naik ke dalam sistem sirkulasi secara berlebihan. Akan terjadi penyumbatan pada lemari es tersebut. Nah, jika tidak menggunakan power supply, paling langkah amannya itu adalah pada saat listrik mati, langsung cepat-cepat kita cabut colokan dari sumber ya, cabut kabel powernya dari sumber arus listrik agar tidak terjadinya kerusakan tersebut atau penyumbatan akibat oli yang naik ke dalam sistem sirkulasi ya. Nah, itu langkahnya yang keempat ya. Jika komputer atau PC kita lagi kerja, kondisi sedang kerja ya, belum di save, belum tiba-tiba listrik mati. Nah, jika adanya power supply, si PC tersebut tidak langsung mati ya, melainkan masih mendapat arus dari si power supply tersebut. Jadi kita bisa ada waktu untuk save kerjaan kita itu ya. Nah, lalu yang terakhir yaitu jika terjadi konsleting listrik, putuskan semua aliran listrik pada barang elektronik Anda. Supaya apa? Supaya tidak merambat, tidak terjadi kerusakan pada barang elektronik di rumah kita ya. Jadi saya pun menerapkan tips ini ya, dan awet, alhamdulillah awet. Dan penggunaan arus listrik pun yang tadinya misalkan bisa mencapai 60%, sekarang berkurang menjadi 30-40%. Jadi lumayan ya. Jika dihitung dalam jangka waktu yang lama ya, berapa bulan atau berapa tahun, itu akan menghemat biaya jauh dibanding kita tidak melakukan tips ini.
Jadi kenapa saya berani memberikan tips ini? Karena saya sudah mencobanya, saya sudah menerapkannya di kehidupan sehari-hari, ya, dan bagus. Alat elektronik juga awet, yang tidak ada rusak atau mengurangi potensi kerusakan. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa terus beri dukungannya, share, like, komen, dan subscribe-nya agar terus menghasilkan video-video yang bermanfaat untuk kita semua. Saya Ari dari Gosima Teknik. Salam oprek-oprek, salam dunia teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.